Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, pada Selasa pagi ini tanggal 12 Juli 2022. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab kasih-Nya yang sempurna sudah memberikan kita hidup sehat. Semalam kita bisa istirahat, bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita beraktivitas melakukan hal yang lain, utamakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sebab hanya dengan Yesus kita bisa bertahan hidup, bertahan menghadapi segala macam pergumulan hidup. Sebab hanya dekat dengan Tuhan Yesus kita merasa aman, tentram, damai. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau berdoa terlebih dahulu. Dan saya mau menyanyikan sebuah pujian. Ku datang Tuhan, mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua aktivitas pergumulan, persoalan, tantangan apapun jadi beban, problem persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan Yesus, seluruhnya Tuhan akan campur tangan. Kita berserah total kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semua. Ku dengar Tuhanku memanggil, marilah oleh darah-Mu yang kudus, sucikanlah hidupku. Amin, haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya Bapa di dalam darah-Mu. Ku datang pada penebus Engkau Yesus. Sucikan hidupku Bapa, kuatkanlah oleh kasih-Mu hatiku yang lemah ini Bapa. Amin, haleluya. Ku datang Tuhan, haleluya, datang padamu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, sucikan hidupku Bapa. Yesus, tolong hamba, hamba tak berdaya. Ku serahkan semua hidupku hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Amin, haleluya. Ku datang Tuhan, haleluya, datang padamu Yesus, haleluya. Sucikanlah hatiku oleh kuasa firman-Mu. Dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi ini Engkau mendengar seruan doaku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu dan aku menunggu-nunggu. Aku datang Tuhan Yesus. Aku butuh, sangat perlu Engkau. Aku butuh Engkau Yesus. Sucikanlah hidupku, tuntunlah jalan hidupku Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau terima firman-Mu. Ampunilah semua dosa kilapku Bapa. Sucikan mulut hati kami, pikiran kami, biar firman-Mu Kau simpan dalam hati kami Bapa.
bentuklah hidupku seturut kehendak-Mu Bapa. Roh Kudus, kuasailah hidupku, sucikan hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Hatiku penuh syukur, haleluya. Terima kasih, tuntunlah hidupku Bapa, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Selasa pagi ini tanggal 12 Juli 2022, tangan-Mu menuntun hidup kami Bapa. Pegang hidup kami dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu, sehingga kami masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu yang sempurna. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu sempurna akan menuntun hidup kami, supaya kami tidak salah jalan, tapi melangkah di dalam rencana Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan di jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu, amin, anak-anak-Mu sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita kalau dekat dengan Tuhan, minta sama Tuhan supaya selalu ada kerajaan Allah hadir dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita pribadi-pribadi. Karena kerajaan Allah di dalamnya ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Itu tertulis di dalam Roma 14 ayat 17. Untuk itu mari kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Sebab dengan bergaul karib dengan Tuhan, di situ kita senantiasa ada terima janji Tuhan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Sebelum kita melangkah kegiatan apapun, terlebih dahulu utamakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi di pagi ini kita selalu baca Perjanjian Lama. Kalau nanti malam kita baca Perjanjian Baru. Saudara rutin ya. Jadi kita menjadi anak Tuhan yang setia. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia. Terus saya kerjakan firman Tuhan. Tidak pernah berhenti saudara ya. Saya di dalam keadaan sehat bersama Bapak Ibu dari sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang 12 Juli 2022. Jadi berarti sudah berjalan 1,5 tahun. Ini anugerah Tuhan. Saya bisa lewati hari-hari, padahal ini gak gampang mengerjakan firman Tuhan pagi malam. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan, saya sudah putus di tengah jalan. Saya tidak bisa berlangsung. Ya, tapi bisa detik ini bisa terus kita bisa dengar firman Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan yang berkenan, karena Tuhan cinta kita semua, supaya nanti rencana Tuhan yaitu supaya kita hidup di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita baca, puji Tuhan, kita sudah sampai di 1 Tawarikh 21.
Kemarin fase 20, sekarang terus kita lakukan dengan setia, saudara ya. Hari demi hari kita jalani firman Tuhan bersama dengan Tuhan, sampai nanti kita berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus Bapa di surga, di kerajaan surga. Tidak merindu, saudara ya. Kerajaan surga sama-sama seluruh umat manusia di muka bumi belum pernah tahu di kerajaan surga ya. Kerajaan surga tempatnya tahta Allah yang begitu luar biasa. Waduh, saya itu selalu merindu sama Tuhan. Tiap hari, tiap saat saya berkata, Tuhan, rindu masuk di dalam kerajaan surga. Biar terang kerajaan surga ada di dalam kehidupan kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Saya mau baca dari ayat 1 Korintus 21 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hambamu Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel. Ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda dan 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilih salah satu daripadanya, dan maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihat nyala malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, ayat 17 terakhir, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati Tuhan. Mari kita senantiasa membangun hidup kita mencinta Tuhan Yesus, setia dan taat, melakukan apa perintah Tuhan. Kalau kita lihat di sini ada 2 hal. Yang pertama iblis, dan kedua tentang Tuhan. Iblis setiap saat itu selalu bisa menggoda kita, saudara. Makanya saya ambil tema firman Tuhan pagi ini, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan manusia.
Kekuatan manusia berarti desakan dari iblis. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, saudara. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang bisa ditelan, yang bisa dihasut, yang bisa dibohongi, yang bisa diintimidasi, yang bisa diajak kompromi. Salah satunya ini Daud ini, ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Sama juga Yudas Iskariot dibujuk oleh iblis untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Pokoknya iblis itu salah satu cara dia membujuk dengan segala macam caranya, saudara. Supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan iblis. Dan itu kebencian sama Tuhan. Karena iblis dan Tuhan sudah jauh berseberangan, saudara. Ya, oleh karena itu mari melalui firman Tuhan pagi ini sebelum kita melangkah, kita datang kepada Tuhan. Supaya kita tidak mau dibujuk oleh iblis. Kalau kita lihat sini iblis itu, saudara, kalau kita baca dalam Ayub pasal 1 ayat 7 ya. Ini kata firman Tuhan, saya mau baca Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi, saudara. Berarti kita semua diincar oleh iblis. Tapi kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai iblis, pergi keluar kau. Kita harus lawan dengan iman yang teguh. Dan kita andalkan Tuhan, saudara. Jangan pernah mengandalkan ini. Rayuan iblis membujuk Raja Daud. Sehingga Raja Daud merasa bangga akan menghadapi banyak kemenangan-kemenangan. Kalau saudara baca kemarin ini, melawan Bani Amon, menang. Ya, melawan di bangsa Amalek, menang. Rata-rata menang, saudara. Menang, bangga Daud. Nah, di saat bangga nih, iblis kan tahu nih. Nah, bangga nih, sombong ini. Ya, dirasa ini bujuk supaya andalkan kekuatan, supaya dihitung berapa nih prajurit-prajurit, serdadu-serdadu tentara perang bangsa Israel. Ternyata dia nyuruh Yoab supaya apa? Supaya dihitung. Dan ternyata secara manusia memang di atas 1 juta. Sudah di ayat yang kelima itu ternyata ada 1.100.000 orang dapat menggang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 secara manusia. Wow, ini saya dengar informasi aja waktu Rusia perang Ukraina itu prajurit perangnya 100.000, saudara. 100.000 tuh Rusia. Itu 100.000 di atas 100. Ini 1 juta lebih, saudara. Berarti lebih hebat ini, saudara. Berarti dia mengandalkan kekuatan manusia. Dipikir Daud, wah kalau sudah banyak ini merasa tenang ya. Karena apa? Tidak perlu lagi andalkan Tuhan. Justru Tuhan marah, saudara. Karena tertulis di dalam Yeremia pasal 17, saudara. Jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Jangan pernah andalkan kekuatan manusia. Itu nanti terkutuk, saudara. Yeremia 17 ayat 5, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Mari melalui firman Tuhan hari ini, apapun kegiatan aktivitas pergumulan kita, jangan pernah ikutin suara iblis, tapi ikutin suara Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Karena kalau andalkan Tuhan, sebagai ayat terakhir, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak, Ibu, Saudara bersama saya hari ini adalah hidup, adalah hari yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh pergumulan kita, dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Andalkan, utamakan Tuhan. Kalau andalkan, utamakan Tuhan, di situ ada berkat. Dan kedua, di ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kita terima buah kemenangan, kita terima buah mujizat Tuhan, kita terima buah kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Andalkan Tuhan, dan kita selalu datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati itu semua dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, setiap kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, semuanya andalkan Tuhan, dan kita semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ku datang Tuhan, haleluya. Oh, datang padamu, haleluya. Sucikan hati saya Bapa,
oleh kuasa firman dan Roh Kudus Bapa. Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku, haleluya, dengan kuasa Roh Kudus, haleluya. Kuserahkan hidupku hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Kuasailah hidupku Bapa. Kuasa Roh Kudus, haleluya, selalu peganglah hidupku. Firman-Mu sumber kebenaran, berkuasa berdaulat dalam hatiku. Terima kasih. Ampunilah semua dosaku Yesus. Ampuni semua kilapku, salahku Bapa. Tuntunlah hidupku Bapa dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Mari kita berjaga dan berdoa, dan Roh Kudus kami tuntun hidup kita. Andalkan Tuhan, dan kita hidup lebih dari pemenang. Dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.